Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara-saudari para pendengar podcast Emana. Mengucap syukur bahwa hari ini kita ada kesempatan kembali untuk menikmati persekutuan firman ya. Dari pembacaan Alkitab kita setahun sekali. Puji Tuhan, bersama dengan saya hari ini ada Saudara Hendri. Saya mengucap syukur ya. Bagaimana kabarnya saudara? Ada sukacita ya? Amin, puji Tuhan saudara-saudari, saudara Moses, saya sehat, sukacita. Amin. Ya, puji Tuhan, betul. Moga tubuh kita tetap semua terpelihara, saudara-saudari ya. Jiwa kita juga, terlebih roh kita kuat di tengah situasi pandemi yang masih ada di tengah-tengah kita ya. Moga kita semua terjaga, terlindungi. Amin. Ya, seperti saudara-saudari dapat lihat di jadwal pembacaan hari ini di Markus pasal 2, saudara-saudari, kita akan ambil satu topik yaitu membaca Alkitab. Dan ayat yang menjadi kunci dari renungan kita hari ini diambil dari Markus 2 ayat 25, saya bacakan. Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Ini kalau lihat dari ayatnya memang penekanannya ada pada ini ya, belum pernahkah kamu baca ya. Namun mungkin sebelum kita masuk ke sana, Saudara Henry, saya ingin tahu ya, Markus pasal 2 ini bicara mengenai apa ya, Saudara? Kalau kita lihat di sini. Amen. Amen. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, kita melihat dalam Markus pasal 2 ini, ya, Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Kapernaum ya, kita melihat bahwa kabar itu tersiar ke seluruh daerah itu. Dan akhirnya Tuhan berada di sebuah rumah, di mana di dalam rumah itu ada 4 orang yang menggotong satu orang yang sedang lumpuh. Dan Tuhan mengatakan, singkatnya Tuhan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini membuat orang-orang yang kumpul di pertemuan itu, mereka sangat heran. Mereka berkata bahwa mengapa orang ini berkata begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, ini menggemparkan seluruh kerumunan di situ. Tetapi Tuhan dengan berhikmat mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oh, saudara-saudari, inilah Markus pasal 2. Bahwa Tuhan ingin mewahyukan kepada kerumunan orang, kepada orang-orang banyak, bahwa Dia adalah anak manusia yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Karena itu dia mengatakan bahwa seperti Daud ya, di sini dikatakan bahwa dia dengan pengikutnya ketika kelaparan, mereka memakan makanan yang sebenarnya bukan betul. orang lain ya, tapi hanya untuk para imam yang boleh memakan. Tapi dikatakan Daud ini lebih memiliki kuasa. Dia melebihi dari imam saat itu. Sebenarnya dia juga adalah imam karena dia memiliki baju efod. Sehingga dia bisa memberikan, mengizinkan pengikut-pengikutnya untuk makan dari makanan yang sebenarnya untuk imam. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amen. Ya, ini memang banyak perkara timbul karena dosa ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kita ini bisa mengampuni ya, karena Dia punya kedudukan untuk mengampuni dosa.
berbicara mengenai kedudukan, kita lihat contohnya di ayat 25 Daud. Dia punya kedudukan raja yang jauh lebih tinggi daripada para imam, tapi dia pun juga tadi seperti Saudara Henry sampaikan ya, bahwa dengan mengenakan baju efod dia juga adalah imam ya, sehingga dia sebenarnya bisa makan makanan yang dikhususkan untuk para imam. Ini luar biasa ya, Tuhan kita ditunjukkan oleh Daud ya, bagaimana dia Tuhan ini bisa mengampuni ya, juga sekalipun hari Sabat Tuhan kita juga bisa Tuhan atas hari Sabat ya. Artinya apapun yang ada di bumi ini, termasuk hukum Taurat terlebih, semua ada di bawahnya ya. Jadi puji Tuhan, Tuhan kita ada otoritas dan kedudukan yang tepat untuk hal ini. Nah, bicara tentang itu tadi kembali ke perkara dosa ya. Jadi gimana menjelaskan mengenai dosa ini, karena dosa ini kan sumber segala masalah ya, Saudara Henry ya. Manusia jadi bejat, manusia jadi rusak ya karena dosa. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisa terbebas dari sini? Amen. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa kitab Markus ini adalah kitab Injil ya. Injil yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah hamba penyelamat. Dan dalam Markus pasal 2 ini, tugas pertama dari Tuhan sebagai hamba penyelamat ialah dia dalam pelayanan Injilnya ialah dia mengampuni dosa-dosa. Amin. Dan dia ekspresikan itu kepada orang yang lumpuh. Terus dari sebenarnya semua orang yang ada di dalam ruangan itu adalah orang-orang yang lumpuh. Ya, lumpuh di hadapan Allah, orang-orang dosa yang perlu hamba penyelamat sebagai juru selamat mereka yang satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosa umat manusia. Nah, saudara-saudari, tentu ya tidak pernah mengira bahwa penyebab dari penyakit itu adalah dosa. Sebenarnya sumber dari segala penyakit. Ya, kenapa manusia bisa jatuh sakit, bisa lumpuh dan sebagainya. Saudara-saudara, dari Alkitab, dari firman Tuhan mewahyukan bahwa satu-satunya sumber penyakit, sumber kekacauan, ya kita bisa lemah, itu adalah dosa. Sebenarnya Allah menciptakan manusia itu murni, bersih, tanpa dosa. Tetapi kita tahu dalam Kejadian pasal 3, si jahat, si iblis musuh Allah itu ya meracuni ya, menginjeksikan ya sifat dosa itu ke dalam manusia. Sehingga saudara-saudari, ini menjadi masalah umat manusia. Akibatnya manusia mulai berangsur-angsur menjadi rapuh ya, menjadi jatuh di dalam maut. Dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita melihat umur manusia semakin berkurang ya, karena sebenarnya dosa itu. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dulu adalah manusia dosa. Bahkan dikatakan kita ini adalah orang yang bejat ya. Ya, bejat. Ada satu kidung mengatakan, aku inilah berdosa, namun diberi kurnia-Nya hormat mulia bagilah Allah ya. Orang dosa terima kurnia. Puji Tuhan atas hamba penyelamat. Dia datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Inilah pelayanan Injilnya yang pertama. Saudara-saudari, seluruh dunia telah bejat ya karena dosa. Karena itu, saudara-saudari, tidak ada pengharapan atas diri kita. Dunia yang dihakimi Allah ini, kita perlu dipulihkan bagi Allah. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Maka Allah kita itu yang adalah hamba penyelamat, yang berinkarnasi, yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Inilah pelayanan Injil Tuhan ketika Dia di atas muka bumi. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan ya. Moga kita benar-benar lega ya, benar-benar bersuka cita karena Tuhan datang bukan untuk dilayani tapi melayani ya. Saya teringat pembacaan di Markus pasal 1 ya sebelumnya bahwa Tuhan itu punya karakteristik pagi-pagi benar Dia bangun, Dia berdoa, terus memberitakan Injil. Ya, moga
apa yang Tuhan lakukan ini jadi teladan bagi kita, dan Injil yang diberitakan ini adalah Injil pengampunan dosa. Dan puji Tuhan, Dia akan mencari kita, menemukan kita, dan mengampuni kita. Saya tutup dengan satu ayat, di ayat 17, nanti kemudian saya minta Saudara Henry untuk bisa berdoa. Dikatakan demikian, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Melalui kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa kita punya harapan, saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan ke Saudara Henry. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Kaulah hamba penyelamat kami. Terima kasih atas Injil pengampunan dosa. Amen. Sungguh Tuhan, melalui kitab Markus kami nampak yang orang yang paling bejat, kami orang berdosa. Namun Tuhan, Kau sebagai hamba merendahkan diri, datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa seperti kami. Tuhan, terima kasih Kaulah tabib kami, ya, Tuhan. Daud kami yang sejati, Kaulah hamba penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya. Sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.